Bahan-bahannya adalah 125 gram tepung terigu serbaguna, 3 butir telur ukuran sedang, 125 gram mentega atau margarin, 250 ml air biasa, setengah sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. Bila ingin menambahkan keju boleh, 75 gram keju diparut, itu akan menghasilkan rasa yang lebih gurih lagi. Dan kalau tidak pakai keju pun tidak masalah, hasilnya sudah sangat enak. Oke, kita nyalakan dulu kompornya, dan kita kasih 250 ml air tadi, kita masukkan semua. Dan 125 gram mentega atau margarin. Ini kita masukkan semua. Serta 1/4 sendok teh garam. Kita masukkan juga semua. Lalu kita aduk-aduk sehingga mentega atau margarinnya cair. Kemudian kita masukkan tepung terigu 125 gram dan kita aduk rata. Apinya kecil saja ya, kita aduk sampai adonan kalis dan tercampur rata. Nah, ini adonannya akan seperti ini. Kemudian kita diamkan sampai agak hangat. Setelah hangat, kita masukkan 3 butir telur satu persatu, kita masukkan satu persatu, dan kita mix dengan kecepatan sedang saja sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan lagi telurnya satu persatu sampai masuk semua 3 butir. Kecepatan sedang saja ya. Ini telur terakhir kita masukkan. Juga kita masukkan baking powder setengah sendok teh tadi. Kita masukkan semua. Kita mix semua sampai tercampur rata. Hasilnya nanti adonannya akan creamy. Nah, ini sudah tercampur rata. Kita matikan mixernya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini akan kita masukkan ke piping bag seperti ini. Saya sudah siapkan split ya, 3 macam. Ini ada yang bentuk gerigi mawar-mawar dan polos seperti ini. Saya akan pilih yang polos saja, mungkin hasilnya akan kita lihat nanti seperti apa. Ini 2 piping bag, yang satu untuk tempat split seperti ini. Kita potong ujungnya untuk memasukkan splitnya, ujung splitnya. Nah, seperti ini. Dan satu piping bag lagi untuk kita isi dengan adonannya. Kita masukkan adonan secukupnya dalam piping bag. Dan kita ikat dengan tali karet ya, supaya tidak selembret-selembret nanti hasilnya. Kita potong ujungnya dan kita masukkan ke dalam piping bag satunya yang berisi split tadi. Oke, sekarang kita siapkan loyangnya dan kita oles dengan margarin tipis-tipis saja. Kita oles semuanya. Dan kita cetak sus keringnya seperti ini
memakai split. Kita cetak rapi, dikasih jarak ya nanti, karena ini nanti akan mengembang, jadi kita kasih jarak seperti ini. Kita lakukan semuanya sampai adonan habis. Sembari mencetak adonan, kita panaskan ovennya dulu sampai sekitar 15 menit ya, untuk mencapai suhu 200 derajat Celcius. Ini sudah selesai semua, dan ini oven sudah saya siapkan dengan suhu 200 derajat Celcius. Kita taruh di rak paling bawah, kita tutup dan kita oven selama 25 menit. Jangan dibuka-buka ya, selama 25 menit harus dalam keadaan tertutup seperti ini. Nah, ini sudah 25 menit, tampilannya seperti ini. Susnya sudah mengembang cukup besar-besar. Lalu kita kecilkan oven menjadi suhunya 130 derajat Celcius, dan kita teruskan mengovennya lagi selama 35 menit sampai 45 menit. Ini adalah api ya, di suhu 130 derajat ya, kecil seperti ini. Nah, ini sudah 45 menit. Kita lihat seperti apa hasilnya. Sudah kelihatan coklat-coklat ya. Karena tadi sudah dilapisi margarin, jadi ini sudah ditinggal digoyang aja udah lepas semua dari loyangnya. Nah, seperti ini hasilnya. Udah kelihatan crispy, garing, sampai ke dalam ya. Ini adalah hasil dari sus kering yang telah kita buat tadi, yang telah kita panggang. Hasilnya seperti ini, sudah jadi. Jadi satu resep itu hasilnya sebanyak ini. Ini masih ada sisa sekitar setengah toples lagi. Tadi saya sisain di sana karena nggak cukup, jadi saya bagi menjadi 2 toples. Nah, seperti ini, cantik-cantik ya. Ini yang pakai split floros tadi hasilnya akan seperti ini. Kalau pakai yang mawar-mawar hasilnya akan ada geriginya dikit-dikit gitu ya. Nah, untuk tips dan triknya untuk membuat sus kering ini agar bisa renyah maksimal, yaitu cara memanggangnya. Jadi sus kering ini tidak bisa dipanggang dengan suhu sedang atau kurang dari 200 derajat Celcius. Jadi untuk 25 menit pertama harus dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius dan ditaruh di loyang paling bawah. Letak loyangnya paling bawah untuk mendapatkan panas yang maksimal. Panasnya harus benar-benar maksimal sehingga nanti hasilnya itu benar-benar renyah dan tidak keriput ya. Ditaruh di rak paling bawah dan nggak boleh dalam satu oven dipakai dua loyang sekaligus, tidak boleh. Jadi harus satu per satu. Itu yang bikin prosesnya agak sedikit lama ya. Jadi 25 menit pertama dipanggang dalam suhu 200 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah 25 menit kita kecilkan ovennya menjadi 130 derajat Celcius, dan kita panggang lagi. Kita teruskan panggangnya selama 35 sampai 45 menit sampai benar-benar garing, renyah. Hasilnya akan sangat crispy seperti itu. Dan untuk memanggangnya tidak boleh 25 menit pertama tidak boleh dibuka-buka ya Bunda, harus ditutup dan tidak boleh dibuka-buka sama sekali 25 menit pertama. Setelah 25 menit pertama kita panggang lagi, dan itu sampai ini kan kalau dipanggang nanti ada buih-buih, kayak buih-buih itu menteganya ya. Itu buih-buihnya harus sampai benar-benar hilang, baru bisa mendapatkan sus kering yang benar-benar renyah. Oke, kita akan icip dulu ya.
Seperti ini tampilannya, cantik. Bismillah. Sangat renyah dan gurih. Kalau Bunda mau memberikan keju, boleh nanti di waktu mixer telur itu ditambahkan keju parut. Di situ nanti akan menambah cita rasa gurihnya. Tapi untuk yang seperti ini saja pun rasanya sudah sangat-sangat gurih. Oke Bunda, selamat mencoba di rumah kue cemilan yang sangat simpel dan enak ini. Hasilnya pun banyak, murah, meriah, hasilnya banyak dan enak. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di Alamat Nur. Kali ini saya bikin sus kering lagi, tapi versi yang pakai oven tangkring. Walaupun memakai oven tangkring, hasilnya tetap renyah dan tetap cantik seperti ini, matang merata. Video ini aku buat berdasarkan permintaan dari teman-teman yang meminta aku membuat ulang video tutorial pembuatan sus kering dengan menggunakan oven tangkring. Jadi simak terus videonya. Sebelumnya subscribe dulu channel ini dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Pertama kita siapkan saucepan atau panci. Kemudian kita masukkan 200 ml air. Setelah itu kita nyalakan kompornya menggunakan api sedang. Dan kita masukkan 125 gram atau 8,5 sendok makan margarin. Kita aduk-aduk sampai margarinnya meleleh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk lagi sampai mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan 125 gram atau 12,5 sendok makan terigu serbaguna atau segitiga biru, atau biasa juga disebut tepung terigu protein sedang. Kita masukkan semuanya dan kita aduk. Kita aduk terus sampai adonan menjadi kalis. Nah, setelah kalis seperti ini, kompor bisa kita matikan. Kita aduk dulu sebentar. Kemudian kita dinginkan adonannya. Setelah adonan dingin, kita pindahkan ke dalam mangkok yang lebih besar. Kemudian kita tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Dan 3 butir telur utuh ini kita masukkan satu persatu sambil kita mixer dengan kecepatan sedang. Jika tidak ada mixer, bisa menggunakan kocokan manual ya teman-teman. Kita kocok terus sampai adonan tercampur dengan sempurna dan menjadi teksturnya menjadi creamy. Nah, setelah seperti ini sudah tercampur dengan sempurna, mixer bisa kita matikan dan kita rapikan lagi menggunakan spatula.
Kemudian masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Seperti ini. Untuk mencetak saya siapkan 2 split. Terserah teman-teman, kalau mau bergerigi pakai split mawar yang ada geriginya. Kalau mau polosan seperti saya, pakai yang bentuknya bundar saja. Nah, seperti ini yang polosan. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang ujungnya sudah digunting. Jika tidak mempunyai split, teman-teman bisa menggunakan langsung dengan plastik segitiga yang sudah ujungnya sudah digunting seperti ini, dan langsung disemprotkan ke dalam loyang. Oke, kita cetak dulu semuanya. Jangan lupa sambil mencetak kita panaskan ovennya dengan suhu 200 derajat atau api besar selama kurang lebih 15-20 menit. Ini sudah selesai satu loyang. Sekarang kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan tadi. Kita masukkan di rak yang paling bawah menggunakan api besar seperti yang terlihat di pojok kanan bawah. Kita tunggu selama 25 menit. Penting untuk diingat, dalam pembuatan sus kering, pengovenan hanya bisa dilakukan satu loyang saja, tidak bisa 2 loyang sekaligus, jadi satu persatu. Kita oven dulu selama 25 menit. Nah, ini sisanya nanti akan kita oven satu persatu setelah yang tadi selesai ya. Setelah 25 menit, susnya sudah mulai mengembang seperti ini, tapi belum kering sempurna. Jadi jangan dibuka-buka dulu ovennya. Kita kecilkan apinya. Nah, dari api yang besar seperti ini kita kecilkan menjadi 130 derajat, kira-kira seperti ini kecilnya. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Api 200 derajat Celcius seperti tadi besarnya, dan ini untuk tampilan yang api 130 derajat Celcius. Kita kecilkan dan kita panggang lagi selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, sampai sus benar-benar kering. Nah, setelah 45 menit kita keluarkan, kita lihat hasilnya. Taram, ini dia hasilnya. Susnya matang sempurna. Nah, ini yang sudah selesai saat tadi. Kita lihat matang sempurna, matangnya merata, mengembang dengan sempurna. Kita lihat sekarang renyahnya. Tuh, masih bisa renyah seperti ini ya. Dan hasilnya pun sama cantiknya dengan menggunakan oven listrik atau oven gas. Poin-poin penting untuk pembuatan sus kering ini. Pertama, lakukan pengovenan satu persatu untuk loyangnya, karena jika dilakukan 2 atau 3 loyang sekaligus masuk, hasilnya tidak bisa mengembang dengan sempurna. Kedua, gunakan api besar selama 25 menit pertama, dan jangan pernah dibuka tutup ovennya. Setelah 25 menit, kemudian api kita kecilkan menjadi 130 derajat seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, dan kita oven lagi selama 45 menit atau 1 jam sampai sus benar-benar kering. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diklik like,
komen, share, dan subscribe. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di Alam Maknur. Kali ini aku akan membuat sus kering isi coklat, yang coklatnya itu sangat enak, full dengan coklat dan lumer. Di video ini aku juga akan bagikan tips dan triknya agar sus yang kita hasilkan tidak bau amis. Nah, yang penasaran bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama, siapkan saucepan dan beri 250 ml air. Nyalakan kompor dan tambahkan 125 gram margarin, setengah sendok teh garam. Tunggu hingga margarin dan airnya meleleh dan tercampur menjadi satu. Setelah agak mendidih, masukkan 125 gram tepung terigu dan aduk-aduk terus. Kecilkan kompornya dengan api yang sangat kecil. Aduk terus hingga tepung terigunya berubah menjadi seperti bubur sumsum seperti ini. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian ini akan kita dinginkan. Setelah dingin, masukkan dalam mangkuk besar seperti ini. Kemudian beri setengah sendok teh baking powder. Dan siapkan 3 butir telur. Ini akan kita masukkan satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan sedang. Masukkan telurnya satu persatu dan mixer hingga tekstur adonan menjadi creamy. Jika tidak mempunyai mixer, boleh menggunakan whisker ya. Nah, setelah teksturnya menjadi creamy seperti ini, berarti adonannya sudah siap untuk dicetak. Tapi di sini aku akan membagi menjadi 2 adonannya, karena di sini aku mau membandingkan 2 bahan agar bau dari susnya ini tidak amis lagi. Pertama, saya menggunakan perasan air jeruk nipis, ini 1/4 sendok teh untuk setengah adonan. Aduk dan terus sampai tercampur rata. Dan yang kedua, saya menggunakan ekstrak vanili, atau bisa juga menggunakan vanili bubuk ya. Ini saya hanya menggunakan 1 ml saja, karena ini aromanya sangat kuat. Kalau pakai vanili bubuk boleh menggunakan 1 cup kecil ya. Kita campurkan seperti ini dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini yang dari jeruk nipis dan ini yang kita campur dengan vanili. Kemudian gunting ujungnya dan langsung semprotkan ke dalam loyang seperti ini. Jangan lupa untuk dikasih jarak, karena nanti saat pengovenan ini akan mengembang. Jadi tidak perlu split, ini sudah bisa dibentuk seperti ini. Lakukan terus hingga adonan habis. Nah, ini sudah jadi satu loyang. Kemudian selanjutnya ini akan kita oven
Setel oven dengan api besar seperti ini, atau jika menggunakan suhu, atur di 200 derajat Celcius. Panaskan selama 15 menit dulu. Kemudian kita masukkan susnya satu persatu ya, mengovennya tidak bisa langsung 2 loyang atau lebih. Dan oven selama kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Ini 10 menit sudah mengambang seperti ini, tapi masih belum coklat. Kita tunggu sampai agak kecoklatan. Dan ini 20 menit sudah kecoklatan seperti ini. Kita akan turunkan suhunya, apinya menjadi kecil seperti ini, atau jika menggunakan suhu 130 derajat Celcius. Kemudian oven lagi selama kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Nah, ini hasil yang telah di oven seperti ini. Ini mengovennya harus benar-benar sampai kering ya, agar dihasilkan sus yang renyah dan tidak melempem. Selanjutnya untuk isiannya kita siapkan coklat batang. Ini saya mengetimnya dari 100 gram coklat batang saya campur dengan 1 sendok penuh margarin. Kemudian kita tim hingga semuanya leleh. Dan untuk satu resep sus kering ini kita memerlukan sekitar 300 sampai 400 gram coklat batang ya. Tim terus hingga semuanya leleh. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, leleh semua, kita dinginkan, baru kita masukkan ke dalam sus. Caranya seperti ini. Kita lubangi susnya, boleh dari samping atau dari bawah seperti ini menggunakan tusuk gigi. Nah, seperti ini ya. Kemudian coklat yang kita lelehkan tadi kita masukkan seperti ini lewat piping bag atau plastik segitiga yang ujungnya kita gunting. Nah, seperti ini. Lakukan terus hingga semua susnya terisi dengan coklat semua. Oh ya, untuk menghilangkan bau amisnya tadi dari 2 bahan tadi, yang lebih efektif untuk menghilangkan bau amis adalah air perasan jeruk nipis ya. Jadi untuk satu resep sus kering ini beri dengan setengah sendok teh perasan jeruk nipis. Air perasan jeruk nipis maksud saya. Nah, ini sudah terisi coklat semua. Jangan lupa untuk disimpan dalam toples kedap udara agar tetap renyah dan kering ya. Nah, ini dia sangat cantik. Coklatnya sangat penuh. Terlihat full dengan coklat ya. Nah, ini kelihatan dari pinggir-pinggirnya udah kelihatan coklat banget. Sekarang kita akan lihat bagaimana dalamnya. Nah, ini dia hasilnya. Coklatnya sangat penuh dan ini lumer. Untuk rasanya tentu saja ini sangat enak. Oke, demikian video dari aku. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa untuk di-like video ini, share ke seluruh sosial media milik teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada request untuk dibikinkan tutorial selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu dalam video-video aku selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum.